Mengejutkan publik, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ungkap curhatan pemain usai gagal lolos Piala Dunia 2026 dan kisruh di balik layar. Benarkah sehancur ini? Beberapa pemain timnas sering menghubungi saya, baik yang lokal maupun yang diaspora. Saya sangat simpatik dan kasihan dengan mereka, karena mereka berjuang sekuat tenaga untuk Piala Dunia tapi dirusak begitu saja, ujar Shin Tae-yong. Simak penuturan lengkap STY yang buat kita miris rasanya untuk mendengarnya. J.I.Z. akhirnya blak-blakan. Bicara, klarifikasi mengejutkan soal ban kapten timnas bikin publik gempar. Kata Bang Jay, ban kapten utama memang milik Asnawi. Bukan saya hanya vice kapten atau kapten nomor 2, jadi jika ada ruang publik yang menyudutkan pemain timnas karena ban kapten itu salah besar, tolong jangan bicara yang tidak Anda ketahui. Kami semua waktu itu berjuang agar mencapai Piala Dunia, ujar Bang Jay dengan penuh semangat dan tendensius. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengejutkan publik, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ungkap curhatan pemain usai gagal lolos Piala Dunia 2026 dan kisruh di balik layar. Benarkah sehancur ini? Beberapa pemain timnas sering menghubungi saya, baik yang lokal maupun yang diaspora. Saya sangat simpatik dan kasihan dengan mereka, karena mereka berjuang sekuat tenaga untuk Piala Dunia tapi dirusak begitu saja, ujar Shin Tae-yong. Simak penuturan lengkap STY yang buat kita miris rasanya untuk mendengarnya. Kegagalan timnas Indonesia menembus babak kualifikasi Piala Dunia 2026 meninggalkan duka yang mendalam bagi sepak bola tanah air. Namun, baru-baru ini mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang jarang tersorot media. Dalam wawancara eksklusifnya, pelatih asal Korea Selatan itu membocorkan curhatan para pemain, konflik internal yang sempat memanas, hingga kontroversi yang terjadi di tubuh PSSI, fakta-fakta yang selama ini hanya diketahui segelintir orang. Menurut Shin Tae-yong, tekanan yang dihadapi para pemain tidak hanya dari pertandingan, melainkan juga dari ekspektasi publik dan media yang kerap menuntut hasil instan. Saya melihat beberapa pemain benar-benar hancur mentalnya. Mereka menangis, frustasi, dan merasa gagal bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk seluruh bangsa. Itu berat bagi mereka, terutama pemain muda yang baru pertama kali merasakan tekanan internasional, ungkap Shin Tae-yong. Lebih mengejutkan lagi, Shin Tae-yong mengungkap adanya ketegangan antara pemain senior dan junior. Ketika pemain senior merasa posisinya terancam, komunikasi dengan pemain muda menjadi tidak harmonis. Ini mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Katanya, situasi ini diperburuk oleh adanya rumor internal yang kerap beredar di media sosial, sehingga menciptakan tekanan psikologis tambahan. Bahkan beberapa pemain disebut mengalami kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan menjelang pertandingan penting. Shin Tae-yong juga menyoroti kebijakan PSSI yang menurutnya tidak konsisten. Mulai dari jadwal latihan, pemilihan skuad, hingga logistik, banyak keputusan yang justru mengganggu fokus pemain. Beberapa latihan yang kami rencanakan untuk meningkatkan mental dan kekompakan tim terhambat oleh keputusan administratif yang berubah-ubah. Hal ini berdampak langsung pada performa mereka di lapangan, ujarnya. Pelatih yang pernah membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di ajang regional itu juga menyoroti tekanan mental yang dialami pemain muda. Beberapa pemain yang baru pertama kali merasakan kompetisi internasional disebut nyaris putus asa. Mereka merasa beban di pundak terlalu berat. Saya harus menenangkan mereka, memberi semangat dan membangun mental agar tetap fokus, katanya. Fakta ini membuka mata publik bahwa kegagalan tim bukan semata karena kualitas teknik, tapi juga karena psikologi pemain yang rapuh. Selain itu, Shin Tae-yong membeberkan kisruh internal yang terjadi di tubuh timnas. Menurutnya, ada beberapa pemain yang memiliki konflik personal dan sulit beradaptasi dengan metode latihan modern yang diterapkan pelatih. Kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk langsung menerima metode baru. Beberapa pemain butuh waktu, tetapi ketika tekanan kompetisi tinggi, hal itu menimbulkan gesekan yang memengaruhi permainan, jelasnya. Lebih dramatis lagi, Shin Tae-yong menyebut adanya ketidakpuasan pemain terhadap fasilitas dan manajemen tim. Saya melihat beberapa pemain merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup, baik dari sisi logistik, nutrisi, maupun fasilitas latihan.
Mereka sudah berjuang keras, tapi sistem pendukung di luar lapangan belum optimal, ungkapnya. Hal ini menegaskan bahwa kegagalan lolos Piala Dunia 2026 bukan sekadar masalah di lapangan, tetapi juga sistem yang lemah. Dalam wawancara tersebut, mantan pelatih itu juga menyinggung dampak media sosial terhadap mental pemain. Setiap kesalahan di lapangan langsung menjadi viral. Kritikan tidak hanya dari media, tetapi juga dari fans di media sosial. Tekanan seperti ini membuat beberapa pemain kehilangan kepercayaan diri dan rasa enjoy saat bermain, katanya. Fakta ini menunjukkan bahwa mental pemain Indonesia belum cukup siap menghadapi tekanan global yang lebih besar. Namun, di balik semua kritik dan sorotan, Shin Tae-yong juga menyampaikan pesan optimistis. Ia menegaskan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Timnas Indonesia memiliki potensi luar biasa. Jika sistem dikelola dengan baik, mental pemain diperkuat, dan komunikasi antar pemain serta manajemen lebih solid, Indonesia bisa bersaing di level dunia, katanya. Ia berharap pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berharga untuk PSSI, pelatih, dan semua pihak yang terlibat dalam sepak bola nasional. Yang membuat publik semakin penasaran, Shin Tae-yong juga menyebut ada beberapa pemain yang hampir menyerah secara mental sebelum pertandingan terakhir. Saya harus berbicara satu persatu dengan mereka. Ada yang menangis, ada yang merasa tidak mampu. Tapi mereka berjuang sampai akhir. Itu yang saya hargai, ungkapnya. Ungkapan ini menyoroti sisi manusiawi pemain yang selama ini jarang tersorot di balik sorotan media dan statistik pertandingan. Kisah ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah kegagalan timnas Indonesia murni karena kemampuan pemain ataukah ada faktor lain yang lebih kompleks? Shin Tae-yong membuka mata publik bahwa kegagalan tim nasional bukan hanya soal skor, tetapi juga komunikasi, mental, sistem manajemen, dan tekanan luar yang begitu besar. Dengan pengakuan ini, masyarakat sepak bola Indonesia mendapatkan perspektif baru tentang kegagalan timnas. Tidak hanya tentang skor atau statistik, tetapi juga tentang manusia di balik jersey merah putih yang berjuang menghadapi tekanan yang luar biasa. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 memang pahit. Namun curhatan Shin Tae-yong menjadi catatan penting bagi PSSI dan semua pihak. Jika ingin mencetak sejarah, pembenahan menyeluruh harus dilakukan dari manajemen, psikologi pemain hingga strategi di lapangan. Publik kini menunggu langkah nyata, bukan sekedar janji. Dunia sepak bola Indonesia harus segera berbenah agar mimpi lolos ke Piala Dunia bukan lagi angan-angan, tetapi kenyataan yang bisa dibanggakan seluruh bangsa. Shin Tae-yong telah membuka tabir yang mengejutkan, dan semua pihak harus belajar dari kegagalan ini sebelum sejarah pahit terulang kembali. J.I.Z. akhirnya blak-blakan. Bicara, klarifikasi mengejutkan soal ban kapten timnas bikin publik gempar. Kata Bang Jay, ban kapten utama memang milik Asnawi. Bukan saya hanya vice kapten atau kapten nomor 2, jadi jika ada ruang publik yang menyudutkan pemain timnas karena ban kapten itu salah besar, tolong jangan bicara yang tidak Anda ketahui. Kami semua waktu itu berjuang agar mencapai Piala Dunia, ujar Bang Jay dengan penuh semangat dan tendensius. Kisru soal ban kapten timnas Indonesia yang sempat menghebohkan publik akhirnya menemukan titik terang. Setelah berbagai spekulasi dan berita yang beredar, pemain muda berbakat, J.I.Z. akhirnya angkat suara dan membongkar fakta di balik rumor panas yang menyelimuti ruang ganti timnas. Pernyataan J ini tentu saja menggemparkan para penggemar sepak bola Indonesia, sekaligus menepis kabar miring yang selama ini beredar di media sosial dan pemberitaan olahraga. J.I.Z. dengan tegas menegaskan bahwa kabar adanya perselisihan soal ban kapten antara dirinya dan Asnawi Mangkualam sama sekali tidak benar. Apa yang dibicarakan Asnawi memang benar. Ban kapten utama memang masih milik Asnawi. Saya hanya kapten nomor 2. Jadi, jika banyak berita menyebut ada panas di ruang ganti atau kisruh soal kapten, itu salah. Jelas J.I.Z. dengan nada bersemangat namun penuh ketegasan. Pernyataan ini menegaskan bahwa selama ini publik dan media terlalu cepat menafsirkan isu yang beredar. Banyak spekulasi muncul karena Jay sempat terlihat mengenakan ban kapten ketika Asnawi tidak berada di lapangan. Namun Jay menekankan, hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sepak bola profesional. Jika kita kebetulan dimainkan bersama dan pelatih masih Shin Tae-yong saat itu, wajar jika saya memakai ban kapten.
Tapi sekarang Shin Tae-yong sudah tidak lagi menjadi pelatih. Jadi jelas, ban kapten tetap berada di Asnawi, bukan di saya, tambah Jay. Lebih lanjut, Jay Itzes menyampaikan rasa hormatnya kepada Asnawi Mangku Alam sebagai kapten utama timnas. Saya sangat menghormati Asnawi. Dia kapten utama timnas dan pemimpin di lapangan. Tidak ada maksud dari saya untuk mengambil alih atau merusak hubungan di dalam tim, kata Jay dengan tegas. Pernyataan ini sekaligus menepis kabar miring yang sempat beredar bahwa ada ketegangan atau pertengkaran antara dua pemain ini di ruang ganti. Menurut Jay, berita-berita tentang kisruh kapten semata-mata muncul karena salah tafsir situasi di lapangan. Beberapa media terlalu cepat menulis berita panas tanpa mengecek fakta yang sebenarnya. Itu membuat situasi seolah ada masalah serius di ruang ganti. Padahal kenyataannya, tidak ada pertikaian antara saya dan Asnawi. Jelasnya, Jay menekankan pentingnya publik memahami konteks sebelum menilai situasi timnas. Pernyataan Jay Itzes ini datang di saat publik masih penasaran dengan dinamika internal timnas setelah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong. Banyak penggemar yang menduga adanya ketegangan internal, khususnya soal ban kapten, sebagai salah satu penyebab performa tim yang tidak stabil di beberapa pertandingan terakhir. Namun Jay menegaskan bahwa isu tersebut hanyalah kesalahpahaman. Fokus kami tetap di lapangan, semua pemain bekerja keras untuk tim, dan kami tidak membiarkan rumor mengganggu konsentrasi, ujarnya. Selain menegaskan posisi Asnawi sebagai kapten utama, Jay juga berbagi perspektif tentang pentingnya kepemimpinan dalam tim. Menurutnya, seorang kapten bukan hanya soal ban yang dikenakan di lengan, tetapi juga tanggung jawab menjaga semangat dan kekompakan tim. Sebagai pemain, saya belajar banyak dari Asnawi. Dia selalu menjadi teladan di lapangan, tidak hanya soal skill, tapi juga attitude dan kepemimpinan, ungkapnya. Pernyataan Jay Itzes ini langsung menimbulkan respons beragam dari publik dan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang memuji kedewasaan pemain muda ini dalam menanggapi isu yang bisa memicu konflik. Beberapa pengamat menilai klarifikasi Jay sangat penting untuk menenangkan situasi dan menjaga citra timnas Indonesia, terutama menjelang kompetisi internasional yang akan datang. Yang menarik, Jay juga mengisyaratkan bahwa dinamika tim akan lebih kondusif dengan pergantian pelatih. Dengan pelatih baru, semua pemain punya kesempatan yang sama. Fokus kami sekarang adalah kerja keras, bukan isu-isu yang tidak perlu. Kami ingin menunjukkan performa terbaik di lapangan dan membanggakan negara, ujarnya penuh semangat. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa rumor soal pertikaian kapten hanyalah kabar yang dilebih-lebihkan. Jay Itzes dengan tegas menyatakan bahwa dirinya selalu menghormati hierarki di timnas dan mendukung penuh Asnawi sebagai pemimpin tim. Sekali lagi, tidak ada masalah antara saya dan Asnawi. Kami profesional, fokus kami adalah tim, pungkas Jay. Dengan klarifikasi ini, publik sepak bola Indonesia akhirnya mendapatkan jawaban langsung dari pemain yang bersangkutan. Isu panas soal kapten yang selama ini bikin penasaran kini bisa ditepis, dan perhatian dapat kembali fokus pada performa tim di lapangan. Jay Itzes menunjukkan sikap dewasa dan profesional, sekaligus memberi pelajaran bahwa rumor tidak selalu mencerminkan kenyataan di ruang ganti timnas. Masyarakat pun kini bisa lebih tenang, dan penggemar berharap bahwa klarifikasi Jay Itzes akan menenangkan suasana sebelum timnas menghadapi pertandingan penting berikutnya. Apakah fokus pemain akan tetap solid dan performa tim meningkat? Klarifikasi ini setidaknya membuka lembaran baru bagi timnas Indonesia. Isu internal bisa diselesaikan secara dewasa. Dan yang terpenting, semua energi tetap tertuju pada prestasi tim di lapangan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pernyataan Kim Sang-sik mengguncang Asia Tenggara. Ketika timnas Indonesia wajib menggantikan Malaysia, tidak adil jika Malaysia lolos tapi masih dibayangi persoalan berat nan serius terkait dugaan kasus pemain ilegal yang berhubungan dengan FIFA. Saya rasa banding tersebut akan disetujui jika Presiden FIFA melihat penuh kasus ini. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke semifinal SEA Games 2025 bukan sekedar hasil pertandingan biasa. Peristiwa ini menjelma menjadi polemik besar yang menyentuh rasa keadilan, harga diri bangsa, serta kepercayaan publik terhadap integritas sepak bola Asia Tenggara. Harapan jutaan pendukung Garuda yang telah terbangun sejak awal turnamen seolah runtuh seketika, meninggalkan kekecewaan, kemarahan, dan tanda tanya yang belum terjawab.
Situasi tersebut semakin memanas ketika Kim Sang-sik mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan publik. Dengan nada tegas dan penuh keyakinan, ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hasil yang membuat timnas Indonesia tersingkir. Baginya, ini bukan hanya soal kalah atau menang, tetapi soal prinsip dasar yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah kompetisi internasional, keadilan dan fair play. Kim Sang-sik menilai bahwa timnas Indonesia seharusnya tidak gagal lolos ke semifinal. Menurutnya, ada fakta-fakta penting yang seakan diabaikan oleh penyelenggara. Salah satunya adalah kemenangan Indonesia atas Myanmar di fase sebelumnya. Dalam logika kompetisi yang sehat, kemenangan tersebut seharusnya menjadi bukti bahwa Indonesia layak melangkah lebih jauh. Namun yang lebih mengusik rasa keadilan, Malaysia justru tetap melaju meskipun masih dibayangi persoalan serius terkait dugaan kasus pemain ilegal yang berhubungan dengan FIFA. Pernyataan ini sontak menyedot perhatian publik. Isu pemain ilegal bukan perkara sepele. Dalam dunia sepak bola modern, pelanggaran administrasi dan regulasi bisa berdampak besar, mulai dari pengurangan poin hingga diskualifikasi. Ketika sebuah tim masih memiliki masalah hukum yang belum sepenuhnya tuntas, wajar jika muncul pertanyaan, apakah mereka pantas melanjutkan kompetisi? Kim Sang-sik secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya tidak setuju jika timnas Indonesia harus tersingkir dalam kondisi seperti ini. Ia menegaskan bahwa SEA Games seharusnya menjadi ajang yang menjunjung sportivitas, bukan tempat di mana tim yang bermasalah justru mendapat keuntungan. Menurutnya, jika aturan hanya ditegakkan setengah-setengah, maka makna kompetisi akan hilang dan kepercayaan publik akan runtuh. Lebih jauh, ia menyatakan dukungan penuh agar Indonesia mengajukan banding resmi kepada panitia penyelenggara SEA Games 2025. Banding ini bukan sekedar bentuk protes emosional, melainkan langkah hukum dan moral untuk memperjuangkan keadilan. Kim Sang-sik menilai bahwa banding justru menjadi bukti bahwa Indonesia menghormati aturan dan ingin semuanya diselesaikan secara terbuka dan transparan. Pertandingan internasional harus diikuti oleh peserta yang bersih, jujur, dan tidak memiliki masalah hukum. Fair play bukan slogan, tapi kewajiban. Demikian semangat yang tergambar dari pernyataannya. Ia menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh dikotori oleh praktik curang, penipuan, atau manipulasi regulasi. Jika ada tim yang terbukti melanggar, maka sanksi harus diterapkan tanpa pandang bulu. Dukungan terhadap pernyataan Kim Sang-sik pun mengalir deras dari publik Indonesia. Media sosial dipenuhi suara-suara yang menuntut kejelasan dan ketegasan dari penyelenggara. Banyak yang merasa bahwa timnas Indonesia telah berjuang habis-habisan di lapangan, bermain dengan semangat dan mematuhi aturan. Namun hasil akhirnya justru terasa tidak adil. Kekecewaan ini bukan hanya ditujukan pada hasil, tetapi pada sistem yang dianggap tidak transparan. SEA Games selama ini dikenal sebagai pesta olahraga yang menjunjung persahabatan dan sportivitas antar negara Asia Tenggara. Namun kasus ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas ajang tersebut. Apakah penyelenggara berani menegakkan aturan secara tegas? Ataukah kepentingan tertentu justru lebih diutamakan dibanding prinsip keadilan?